Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Safira Sarafina. Saya berasal dari program studi D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga. Saya angkatan 2019 dari kelas Pariwisata 1. Jadi, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yakni pada mata kuliah Teori Pemanduan di pertemuan ke-13. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 terlebih dahulu, di mana pertanyaan adalah, pentingkah peran pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata di sebuah daerah ataupun di Indonesia pada umumnya. Nah, jadi menurut saya seorang pramuwisata itu adalah merupakan tonggak dari sektor pariwisata sendiri. Mengapa demikian? Karena tugas dari seorang pramuwisata adalah mengenalkan, memberikan informasi, dan juga mengajak kepada wisatawan untuk tertarik nantinya agar si wisatawan tersebut mampir atau mengunjungi tempat wisata yang telah diinformasikan oleh pramuwisata itu sendiri. Jadi memang sangat penting sekali peran pramuwisata ini dalam sektor pariwisata, karena seperti yang saya bilang di awal, pramuwisata sendiri merupakan tonggak utama dari sektor pariwisata, karena memang apabila tidak ada pramuwisata, maka tidak ada seseorang yang memang secara khusus mereka memiliki keahlian dalam hal pariwisata begitu ya, karena tugas utamanya sendiri adalah memang memberikan informasi, mengajak wisatawan untuk mau dan tertarik terhadap sebuah destinasi wisata yang ada di sebuah daerah maupun Indonesia secara umum, seperti itu. Kemudian pada soal yang nomor 2 adalah kiat-kiat tour guide seperti apa sih yang bisa mempromosikan destinasi daerah dan Indonesia pada khususnya. Jadi menurut saya kiat-kiat yang bisa digunakan oleh tour guide atau pramuwisata dalam mempromosikan sebuah destinasi di suatu daerah maupun di Indonesia secara umum itu adalah dengan tentunya mereka harus memiliki skill komunikasi yang baik, karena seorang tour guide itu adalah tugasnya memberikan informasi secara detail terhadap wisatawan, kemudian juga menjelaskan apa-apa saja, menjawab pertanyaan dari seorang wisatawan yang tengah diembannya, seperti itu. Jadi memang kiat-kiat yang harus diberikan seorang tour guide dalam mempromosikan destinasi daerah ya dengan menggunakan dan memanfaatkan skill yang dia punya tadi, terutama dalam hal komunikasi, seperti itu ya. Kemudian soal yang nomor 3 adalah, mungkinkah di era pandemi ini kita berhasil mempromosikan wisata dan bagaimana langkah-langkah konkretnya? Jawaban saya adalah bisa saja dan mungkin. Mengapa demikian? Karena memang seperti yang kita ketahui, dampak dari pandemi ini sangat luar biasa ya kepada sektor wisata ini, karena sektor pariwisata mengalami beberapa penurunan seperti itu dalam hal kunjungan wisata dan sebagainya. Mengapa saya katakan sangat mungkin sekali? Karena seperti yang kita ketahui bahwasalnya karena pandemi ini seseorang bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bahkan dunia sangat mengurangi dan menekan aktivitasnya di luar, dan mereka kebanyakan melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, karena hal tersebut pasti masyarakat tersebut merasakan yang namanya sebuah kejenuhan, dan kejenuhan tersebut bisa diatasi dengan berwisata, seperti itu. Nah, sehingga dengan mempromosikan wisata sangat tepat sekali. Dan bagaimana langkah-langkahnya agar si wisatawan ini tertarik gitu. Menurut saya sendiri, langkah-langkah tersebut adalah sebuah destinasi wisata harus menaati dan mengikuti prosedur protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti itu. Karena sekarang
sebuah tempat wisata ataupun sebuah wisatawan gitu ya mengunjungi sebuah tempat wisata tidak hanya mencari sebuah kesenangan atau hiburan semata, tetapi mereka juga menginginkan sebuah keamanan, kenyamanan dan juga kesehatan. Karena seperti yang kita ketahui, keadaan sekarang sudah sangat berbeda dengan dahulu gitu ya, karena kita sedang dihadapkan oleh sebuah pandemi virus corona gitu. Jadi memang kan karena virus corona ini kita harus menjaga jarak, melakukan social distancing, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan. Nah, dengan adanya protokol kesehatan tersebut, sebuah destinasi wisata ini harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Agar mengapa? Agar tempat wisatanya ini tetap aman gitu untuk wisatawannya sendiri. Memang harus memperlakukan atau menerapkan protokol kesehatan ini secara ketat di tempat wisata itu sendiri, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat adalah kiat apa lagi yang harus kita tawarkan kepada wisatawan sehingga mereka mau berkunjung di masa pandemi ini. Nah, jadi kiat-kiat yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan di samping kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat adalah dengan memberikan pembuktian secara nyata kepada wisatawan itu sendiri. Contohnya karena memang kebutuhan wisatawan itu adalah tidak hanya sekedar mencari kesenangan, tapi juga mencari kenyamanan dan menjaga kesehatan mereka. Jadi kita harus memberikan pembuktian nih kepada wisatawan. Nah, memberikan pembuktian dengan memberikan gambaran secara real gitu ya, bahwa oh ini loh tempat wisata kami memang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat sekali. Kemudian juga di tempat wisata kami terdapat pengecekan suhu badan terlebih dahulu sebelum memasuki tempat wisata. Kemudian diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki tempat wisata. Dan di area-area tempat wisata sudah diberikan tanda-tanda khusus untuk mengingatkan para wisatawan agar melakukan social distancing dengan cara biasanya yang saya temukan ini adalah dengan diberi lakban sehingga terdapat garis-garis yang menjelaskan bahwa oh disinilah batasan seseorang bertemu seseorang gitu. Jadi social distancing itu tetap terjaga gitu, dan akhirnya sang wisatawan akan tetap merasa nyaman dan aman di tempat wisata itu sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Jenis destinasi apa yang bisa ditawarkan kepada wisatawan? Karena kita sedang dihadapkan dengan pandemi ya, jadi kita harus paham nih keadaan pandemi sekarang ini kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan gitu. Karena mereka sudah merasa jenuh karena hampir 9 bulan lamanya seseorang berada di rumah dan tidak bisa melakukan interaksi sosial secara bebas seperti dahulu gitu ya. Jadi menurut saya sendiri jenis destinasi yang sangat cocok adalah jenis destinasi yang menawarkan kegiatan-kegiatan outdoor seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan kegiatan wisata yang di outdoor atau yang berada di luar ruangan dan juga tempatnya luas, kemudian juga tempat yang luas, maka hal tersebut sangat cocok sekali. Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini yang harus diutamakan adalah social distancing. Jadi dengan adanya kegiatan outdoor seperti outbound, kemudian arum jeram, itu bisa membantu menyegarkan pikiran, memberikan refreshing tersendiri bagi para wisatawan. Karena hal tersebut bisa menghilangkan kejenuhan seseorang karena sudah lama di rumah tadi ya. Kemudian mengapa saya katakan kegiatan atau jenis wisata yang cocok sekali yang dapat ditawarkan kepada wisatawan saat ini adalah jenis-jenis wisata outdoor dan membutuhkan tempat yang luas, karena hal tersebut tentu mempengaruhi jenis wisatawan ya. Karena seperti yang kita ketahui dengan adanya pandemi ini
kita semua lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Nah, jadi jenis wisatawan yang bisa menjadi sasaran atau tujuan utama itu adalah wisata-wisata keluarga gitu. Jadi tujuan utamanya adalah keluarga-keluarga besar yang mengunjungi suatu tempat wisata secara bersama-sama seperti itu. Jadi saya rasa cukup video ini sampai di sini. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga saya berharap video ini bisa mendapatkan nilai yang baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.